Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Hari ini Sabtu 4 Desember 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Bapa Sorgawi, di saat kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, kami ingin tetap menantikan Tuhan seturut dengan firman-Mu. Maka ketika kami mendengarkan firman Tuhan hari ini, tolong kami Tuhan agar kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, penuhilah dan kuasailah hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal 22 ayat yang ke-10. Demikian dikatakan, lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang terkasih, dalam kitab yang bersifat apokaliptik, biasanya di akhir kitab kita diperintahkan agar setiap tulisan mengenai hari terakhir itu dimeteraikan. Seluruh tulisan tersebut harus disegel dan tidak boleh dibuka sampai akhirnya saatnya tiba. Jika waktunya sudah tepat, apa yang diperlihatkan dan ditulis tersebut baru boleh dibuka. Namun dalam renungan kita hari ini, justru diperintahkan sesuatu yang berbeda. Tuhan memerintahkan agar tulisan mengenai akhir zaman itu jangan dimeteraikan, jangan disegel atau ditutup. Mengapa? Karena waktunya memang sudah dekat. Tidak lama lagi. Sekarang justru adalah waktunya untuk membuka, membaca, dan mengetahui apa yang dikatakan Tuhan mengenai apa yang akan terjadi pada hari terakhir nanti. Dan jika kita baca ayat 11, maksud Tuhan akan semakin jelas bagi kita. Di situ dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Jadi sudah semakin jelas bagi kita. Renungan kita hari ini menegaskan agar tulisan mengenai akhir zaman jangan dimeteraikan lagi atau jangan disegel lagi. Tulisan-tulisan itu harus dibuka karena waktunya sudah dekat. Agar dengan dibukanya tulisan-tulisan itu, dipersilahkan kepada umat manusia untuk mempercayainya atau tidak. Orang jahat silahkan terus berbuat jahat kalau tidak percaya dengan segala tulisan yang ada di kitab Wahyu. Sedangkan orang yang percaya, orang baik, orang kudus, silakan terus mempertahankan berbuat benar, karena memang waktunya sudah dekat. Memang agak sedikit membingungkan kita di sini. Bagaimana bisa Tuhan sampai mengatakan, barang siapa berbuat jahat dan cemar, biarlah dia terus berbuat jahat. Bukankah seharusnya Tuhan mengatakan, barang siapa berbuat jahat, biarlah ia bertobat. Biarlah ia memperbaiki perilakunya dan jangan berbuat jahat lagi. Itulah yang sepatutnya Tuhan katakan. Tapi di sini Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Tuhan malah mengatakan, yang jahat silahkan terus berbuat jahat, yang cemar silahkan terus berbuat cemar. Apa artinya Tuhan berkata seperti itu? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan karena waktunya sudah dekat. Tuhan berkata seperti itu karena memang sudah tidak ada lagi kesempatan untuk berubah atau bertobat. Keadaan sudah sangat jahat, sehingga sudah tidak dapat ditolong lagi. Karena itu yang jahat biarlah terus berbuat jahat. Mereka yang berbuat cemar teruslah berbuat cemar. Percuma saja berubah jika hari terakhir sudah tiba. Biarlah, silakan saja berbuat apa yang kalian mau. Tidak ada larangan. Masa panjang sabar Allah sudah lewat. Sebentar lagi akan tiba saatnya kita tidak mempunyai kesempatan lagi untuk bertobat. Kira-kira itulah pengertian yang pertama. Tapi bisa juga kita memahaminya dalam pengertian yang kedua, yaitu Kristus tidak pernah memaksa. Jadi di sini Kristus hanya menawarkan saja.
Namun akhirnya semuanya terserah pada keputusan kita. Apakah kita mau menerima apa yang Tuhan tawarkan melalui kitab Wahyu ini tentang berita akhir zaman, atau kita justru menolaknya? Jadi di sini Kristus seolah-olah berkata kepada kita, silahkan terus berbuat jahat. Aku tidak akan memaksamu untuk berbuat baik. Jika pilihanmu adalah terus untuk berbuat yang cemar, ya silahkan saja. Aku tidak akan langsung menghukummu supaya kamu tidak melakukan itu. Kira-kira begitu kata Tuhan kita. Dari kedua pilihan pemahaman tadi, saya lebih memaknai renungan kita hari ini dari pemahaman yang kedua. Jadi Tuhan memerintahkan supaya kitab mengenai akhir zaman itu jangan dimeteraikan lagi, jangan disegel lagi atau ditutup lagi, melainkan dibuka saja, supaya setiap orang yang membacanya dan setiap orang bebas menentukan pilihannya. Yang mau berbuat jahat silahkan saja terus berbuat jahat, tetapi yang berbuat baik tetaplah mempertahankan kebaikan itu. Jadi di sini Tuhan memberikan kebebasan untuk memilih kepada setiap orang. Jadi kalaupun ada yang binasa, sebenarnya bukan karena kita tidak diberi anugerah. Tuhan sudah memberi kita anugerah dan menawarkan kepada kita keselamatan. Tetapi kalau kita tidak mau menerima dan tidak mau menyambut tawaran itu, ya kita akan binasa sendiri tanpa bisa menyalahkan siapapun, termasuk menyalahkan Tuhan kita. Jadi ini ibarat sebuah rumah yang terbakar. Lalu ada orang berteriak untuk menyelamatkan kita. Dia memanggil kita untuk mengikut dia karena dia tahu jalan keluar tanpa terkena api. Apa yang terjadi kemudian? Mereka yang memutuskan mengikut orang tersebut akhirnya selamat. Namun ada pula yang mengatakan, aku tidak mau ikut. Kemudian ia pada akhirnya terbakar habis oleh api itu. Mengapa ia terbakar? Jawabnya bukan karena ia tidak diselamatkan, melainkan karena keputusannya sendiri yang menolak tawaran keselamatan itu. Maka disinilah pesan firman Tuhan begitu kuat memanggil kita untuk peka terhadap suara Tuhan mengenai akhir zaman. Seperti si ayat dari buku ND nomor 392, Sai Pasiat Tuhan Yesus yang mengatakan, Nungatiki parasian, sotung jolo salpui. Lagu itu mau mengatakan kepada kita bahwa sekaranglah kesempatan bagi kita untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Pada hari penghakiman nanti, tidak ada lagi yang namanya pengampunan. Yang ada hanyalah penghakiman dan penghukuman. Jadi sekaranglah waktunya bagi kita untuk berubah. Nungatiki parasian, sotung jolo salpui. Dan untuk itulah kitab Wahyu diberikan kepada kita, supaya kita bisa melihat sedikit gambaran tentang akhir zaman nanti, dan kita bisa mengubah perilaku kita. Dan di ayat 12, Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya, firman Tuhan kita. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Biarlah kiranya kapanpun Tuhan menjemput kami dari kehidupan ini, Tuhan mendapati kami setia di dalam iman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman hari ini, di mana Tuhan memberitahukan kepada Yohanes agar kitab itu tidak dimeteraikan lagi, tidak disegel lagi. Sebaliknya agar kitab itu terbuka, dibaca oleh siapa saja, karena memang waktunya sudah dekat. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami diingatkan bahwa waktu Tuhan sudah dekat. Masa-masa Advent mengingatkan kami akan kedatangan Tuhan yang kedua kali, agar kami mempersiapkan hidup kami seperti gadis yang bijaksana, tidak hanya membawa pelita, tapi juga membawa minyak. Ya Tuhan, mampukan kami menanti Tuhan di dalam kewaspadaan, di dalam kehati-hatian, dan di dalam iman dan pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Jauhkan kami dari setiap godaan Tuhan. Tapi kalaupun godaan itu datang kepada kami, mampukan kami untuk melawannya.
Mampukan kami untuk mengenal suara Tuhan yang selalu berbisik di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Jadilah kami para pemenang. Semua kami akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan kelak. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.